Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, langsung saja kita ke materi. Apa materi kita hari ini? Nah, materi kita hari ini masih pada bab 3, yaitu memahami lebih jauh kegunaan icon. Bagian kedua. Nah, sebelumnya pada bagian pertama kita sudah mempelajari mengenai apa itu icon dan kegunaannya. Oke? Nah, pada bagian kedua kita akan pelajari icon-icon yang terdapat pada program Paint. Nah, yang dimulai dari icon pensil. Apa sih fungsi dari icon pensil? Nah, fungsi dari icon pensil yaitu menggambar atau digunakan untuk menggambar dalam bentuk bebas. Oke, jadi icon pensil itu digunakan untuk menggambar bebas. Nah, selanjutnya yaitu ada icon garis. Icon garis itu ada dua. Yuk, ada yang tahu icon garis itu ada dua apa saja? Nah, icon garis ada dua, yaitu icon garis lurus dan icon garis lengkung. Oke, untuk itu mari kita coba menggunakan icon pensil dan juga icon garis. Oke. Nah, di sini sudah ada lembar kerja baru ya. Pak Guru sudah membuka program Paint. Jadi halaman awal atau tampilan awal dari program Paint seperti ini. Nah, di sini ada disebut nama file ya. Di pojok kiri atas, bisa juga pojok kanan, bisa di tengah-tengah, pasti di bagian bar atas. Nah, di sini ada menu, terdapat menu file, home, view, dan ada icon-icon yang digunakan untuk menggambar dan icon-icon yang digunakan untuk memberi warna. Dan di sini ada yang namanya bidang kerja. Ya. Nah, kita mulai dengan menggunakan icon pensil. Oke. Guru akan coba menggambar. Nah, jadi, kita menggunakan icon pensil ini harus menahan tombol kiri pada mouse ya. Dimana garis di awal harus ketemu garis di akhir sehingga berbentuk seperti ini. Tidak bisa menggunakan misalnya seperti ini. Nah, garis ini tidak ketemu. Nah, ini tidak bisa diwarnai. Oke. Nah, aku coba saja menggambar. Nanti anak-anak jika ingin mencobanya silahkan. Bagi yang tidak memiliki perangkat, cukup dilihat saja bagaimana cara menggunakan icon pensil. Nah, seperti itu ya cara menggunakan icon pensil. Jadi dengan cara klik tombol mouse pada bagian kiri, ditahan. Oke, mouse bagian kiri ditahan. Nah, ditahan. Set, ikuti saja bentuknya. Nah, garis awal dan garis akhir harus ketemu supaya bisa kita mewarnainya. Bisa? Nah, jika kita ingin mewarnainya, kita bisa menekan icon yang bernama fill with color. Ya, seperti gambar ember ada cat tumpah. Itu icon untuk kita mewarnai. Nah, sebelum kita mewarnai, kita bisa pilih dulu warnanya pada bagian kanan. Anggap saja berwarna merah. Lalu klik. Ya, jadilah warna merah. Kuning, Pak Guru klik, kuning. Dan hijau jadi warna hijau. Nah, kenapa tadi Pak Guru bilang garis yang kita awal buat harus ketemu dengan garis akhirnya? Agar warna tersebut yang dihasilkan, yang kita inginkan tidak menyebar. Contohnya seperti ini ya, lingkaran tapi garisnya tidak bertemu. Contohnya semua bidang akan terkena warna yang kita pilih. Jadi seperti itu ya, mengerti ya kenapa harus garisnya ketemu. Nah,
cara menggunakan icon garis. Ya, di sini ada icon garis, ini icon garis lurus. Tentunya lurus ya. Lurus. Nah, untuk lebih mudahnya ketika menggunakan icon garis lurus bisa dibarengi dengan menekan tombol shift pada keyboard. Nah, tekan tombol shift, klik, tahan, garis lurus sampai seberapa yang kalian inginkan panjangnya garis tersebut. Nah, kalau misalnya tidak ditahan shift-nya, mungkin akan susah membuat suatu garis lurus karena akan ada sedikit miring-miring ya. Nah, saja seperti itu. Di samping itu kita juga bisa memilih ukuran dari garis. Di sini terdapat icon size ya namanya, tinggal diklik saja. Nah, kita bisa memilih ketebalan dari garis yang akan kita gunakan. Contohnya saja ini. Nah, ini ketebalan garisnya yang paling tipis ya. Nah, kalau misalnya paling tebal, bagaimana jadinya? Nah, kelihatannya perbedaannya. Yang ini garisnya paling tipis ya, ini tebal ya. Nah, bagaimana sih cara menggunakan garis lengkung? Sama saja, ingat saja ditekan tombol mouse pada bagian kiri ya, dimanapun kita bisa. Nah ya, jadi seperti itu. Misalnya kalian klik saja lurus kemana. Nah, setelah itu kalian lengkungkan. Jadi seperti ini ya. Diulangi. Klik icon garis lengkung, ditahan tombol kiri, mau digaris luruskan kemana. Setelah itu dilengkungkan garisnya. Nah, jadilah garis lengkung. Oke, kita kembali pada materi. Jadi Pak Guru sudah mencontohkan atau mempraktekkan icon pensil dan icon garis, di mana terdiri dari icon garis lurus dan garis lengkung. Nah, untuk selanjutnya ada soal latihan. Nah, bisa disimak baik-baik ya soal latihan ini, atau kalian catat langsung di buku tugas, silahkan. Nah, soal yang pertama, Pak Guru juga bacakan. Apa itu icon? Pak Guru ulangi. Soal pertama, apa itu icon? Nah, untuk soal kedua, apa fungsi icon pensil? Oke, yang kedua, apa fungsi icon pensil? Nah, soal yang terakhir yaitu sebutkan dua macam icon garis. Ya, Guru ulangi untuk soal yang ketiga, sebutkan dua macam icon garis. Nanti kalian buat soalnya dan jawaban di buku tugas. Oke, dikumpulkan pada saat pengumpulan tugas. Nah, terima kasih. Jadi materi kita cukup sekian saja. Ya, sekian saja materi dan tugas kita hari ini. Pak Guru berpesan, kerjakan tugasnya sebaik mungkin dan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa makan, tetap bangun yang pagi, bantu orang tua di rumah. Jangan lupa berolahraga. Oke? Nah, pertemuan kita hari ini Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.